Oke ya, selamat siang teman-teman. Nah, ini yang menarik tentang one gate system ya untuk ekspor ya. Nah, kemarin itu saya ikut sosialisasi dari pemerintah tentang one gate system itu selama 3 jam mulai jam 9. Nah, ini adalah info resmi. Jadi sekarang itu masih dalam tahap sosialisasi. Orang-orang ekspor itu seperti biasa, tapi pada saat mereka melakukan pendaftaran secara online itu industri yang CPO, batu bara yang dan ferroalloy itu nanti secara otomatis akan dokumen yang diajukan ke Bea Cukai itu secara otomatis akan terkirim juga ke DSI. Nah, untuk awal itu hanya screening saja. Pemerintah itu hanya screening saja 3 bulan ini, 3 sampai 6 bulan mulai 1 Juni. Pemerintah itu masih screening dan mereka menyiapkan softwarenya seperti apa nanti untuk implementasi penuh di tahun 1 Januari 2027. Nah, untuk saat ini ya hanya screening saja, nggak ada apa-apa, is normal. Nah, cuma yang sekarang ini kan perusahaan Bea Cukai baru ekspor kapal. Nah, Bea Cukai ini termasuk dengan di copy ke DSI, terus baru ekspor. Nah, nanti berikutnya DSI dulu, DSI baru Bea Cukai, baru ekspor. Nah, berikutnya kan seperti itu sih. Cuma ini saya nggak ngomong berikutnya yang beroperasi di 1 Januari 2027 ya, karena ini kan masih belum fix. Jadi percuma nanti berdebat kalau aturan belum fix, itu nggak ada gunanya ya. Nah, yang sekarang yang sudah fix, sudah disosialisasi oleh pemerintah langsung, itu hanya perizinannya saja. Nah, diharapkan ya sudah nggak ada under invoicing sama transfer pricing, ya sudah pasti berkurang lah, takut lah, karena pasti akan ditindak. Dan kalau terdeteksi seperti itu pasti nanti akan ditolak, nggak boleh ekspor. Nah, ini yang menarik buat saya ya seperti omongan dari mau cusik ya, mau cetung ya. Saya nggak peduli kucing itu warnanya belang, hitam atau putih, nggak peduli, asal kucing ini bisa nangkep tikus cukup, ya kan? Nah, itulah katakan peribahasa yang saya pegang untuk DSI ini. Jadi mau aturannya bagaimana saya nggak peduli. Yang penting transfer pricing, under invoice itu sudah nggak ada. Nah, kita sebagai investor retail itu akan sangat diuntungkan kalau bisa dihilangkan transfer pricing dan under invoice. Untuk secara otomatis laba-laba suatu emiten kita itu sangat banyak, bahkan bisa 2 kali. Semoga saja yang diomongan sama Purbaya itu bisa sampai 2 kali labanya. Ya kalau seperti itu ya tetap kita sebagai investor retail yang diuntungkan. Itu kalau dalam konteks berhasil ya. Kalau misalkan nggak berhasil bagaimana? Ya tetap aja. Toh kalau nggak ada DSI ya selama ini kita tetap investasi ya labanya ya sekian kan. Ini padahal laba yang sekarang ini sudah terjadi transfer pricing dan under invoice. Nah, sekarang pemerintah intervensi ini masuk bikin aturan baru. Aturan ini kalau berhasil, perusahaan ini labanya akan bisa meningkat 2 kali lipat. Ya, kita sebagai investor retail happy dong, ya kan? Kalaupun nggak berhasil DSI, apa yang terjadi? Ya labanya seakan tetap nggak ada tambah. Ya sudah, buat saya ya nothing tulus, nggak ada ruginya.
Nah, karena ini antara pemerintah kita dengan Singapura ini, ya sudah rahasia umum lah, Singapura itu kan negara money laundry kan. Kalau teman-teman pengusaha pasti tahu lah, pasti tahu. Jadi kita sebagai investor retail itu nggak ada ruginya. Justru kalau seperti saya punya Adaro ya, Adaro itu ada penjualan ke afiliasi PT AIS di Singapura. Nah itu senilai 2 kali lipat. Saya percaya itu pasti ada transfer pricing atau bahkan under invoice. Kalau itu dihapus, berarti kan nanti kan real, jadinya real kan, harga yang real. Jadi laba semua ya masuk di Adaro, nggak ada yang masuk di AIS. Nah saat itu ya saya berharap aja ya EPS-nya bisa tembus 1000 dengan katalis ada DSI ini, transfer pricing dan under invoice nggak ada. Kalau ini berhasil, EPS Adaro bisa naik ke 1000 di tahun ini, apa yang terjadi? Harga 2000, EPS 1000, PI 2 bro, itu PI 2 loh, PI cuma 2. Ya saya yang sebagai investor retail yang diuntungkan, ya kan? Kalaupun itu nggak berhasil ya sudah sama aja, PI 4 kembali di PI 4 nanti dengan 1 tahun yang penjualan aluminium juga kan. So opini saya sangat mendukung DSI ini. Kembali lagi, saya nggak peduli dia kucing warnanya putih atau warnanya hitam, asal kucing ini pandai menangkap tikus, buat saya sudah senang. Nah oke ya, jadi sekarang libur, nikmati hari libur ini, tetap teman-teman berpikir rasional, logika dipakai, jangan baca-baca berita yang jelek-jelek semua, itu akan mempengaruhi psikologi kita berpikir yang jelek-jelek, akibatnya kita miss ya, melepaskan suatu peluang, opportunity, bahwa di saat market crash pasti akan ada yang diuntungkan. Nah, tinggal cari saja sendiri yang murah itu mana. So, itu adalah peluang, tetap cari peluang. Oke ya, sampai jumpa lagi, selamat liburan.